Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Esa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita dan keluarga kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai kenapa remaja kabur dari rumah. Paling tidak ada 7 alasan psikologis yang membuat anak atau remaja kabur dari rumah. Coba Anda ingat ketika masih kecil. Pernahkah muncul keinginan untuk kabur dari rumah? Atau Anda bahkan pernah benar-benar melakukannya? Kasus anak atau remaja yang kabur dari rumah sebenarnya cukup sering terjadi. Namun Anda harus tahu dulu sebenarnya mengapa anak atau remaja cenderung melarikan diri ketika punya masalah. Berikut ini beberapa alasannya. Pertengkaran orang tua dengan anak bisa berujung pada anak kabur dari rumah karena ia sedang berada dalam fase pemberontakan. Akan tetapi, takut dihukum atau dimarahi karena melakukan kesalahan tertentu juga bisa memicu anak kabur dari rumah atau melarikan diri. Ini karena anak percaya sudah tak ada lagi pemecahan masalah yang bisa dicapai antara dia dengan orang tuanya selain harus kabur dari rumah atau melarikan diri. Jangan juga Anda salah mengartikan bahwa anak yang minggat dari rumah itu berarti tidak mencintai Anda atau tidak berterima kasih kepada Anda. Tidak seperti itu. Maksudnya hal itu belum tentu benar loh. Biasanya nekat lari dari rumah justru menjadi sebuah sinyal yang diberikan anak bahwa ia membutuhkan bantuan dan perhatian Anda sebagai orang tua. Dalam kasus lain, anak justru kabur dari rumah sebagai senjata untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Misalnya, kalau anak minta handphone baru, tetapi orang tua belum mengabulkannya, anak pun berpikiran kalau lari dari rumah atau kabur dari rumah mungkin akan membuat orang tuanya cemas dan akhirnya bisa diajak bernegosiasi untuk membelikannya handphone baru. Nah, ini berbagai alasan anak atau remaja yang kabur dari rumah. Pertama, merasa tidak aman di rumah. Anak bisa saja merasa bahwa situasi di rumah benar-benar menakutkan, sehingga satu-satunya pilihan adalah melarikan diri atau kabur dari rumah. Misalnya, kalau anak menjadi korban kekerasan dari orang tuanya, atau kekerasan pihak lain yang lebih dewasa yang berada di rumah itu. Baik itu kekerasan verbal, ucapan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, ataupun kekerasan seksual. Bukan berarti ia kabur dari rumah karena ingin memberontak. Ia justru sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Yang kedua, masalah di sekolah atau lingkungan pergaulan. Bila anak ditindas di sekolah atau dibuli di sekolah, tapi tidak ada sosok yang bisa membantunya, anak mungkin memilih untuk kabur. Dengan begitu, anak bisa membolos tanpa harus dipaksa ke sekolah oleh orang tuanya. Atau anak justru terlibat masalah tertentu, tapi ia tidak berani menanggung akibat atau hukumannya. Maka ia pun memilih untuk lari dari rumah atau kabur dari rumah daripada harus menerima hukuman sebagai konsekuensinya. Yang ketiga, anak kabur dari rumah karena merasa tidak dihargai. Salah satu kasus kabur dari rumah yang cukup sering ditemui adalah anak merasa cemburu dengan kakak atau adiknya. Dalam pikiran anak, ia merasa kurang dihargai dan berpikiran bahwa orang tua lebih menyayangi kakak atau adiknya. Selain itu, anak bisa merasa tidak dihargai karena orang tuanya memberikan hukuman yang sangat berat atas kesalahannya
dibandingkan kakak dan adiknya. Dalam kasus lain, anak yang merasa tidak mendapat cukup perhatian dari orang tua juga mungkin menguji kasih sayang orang tuanya dengan cara minggat dari rumah. Alasan yang keempat, ingin mendapatkan sesuatu dari orang tua. Hati-hati kalau anak sering mengancam untuk kabur dari rumah. Besar kemungkinan ia memanfaatkan kekhawatiran Anda atau kecemasan Anda sebagai senjata untuk memanipulasi orang tuanya dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Sebagai contoh tadi, ia menginginkan HP baru misalnya. Yang kelima, penyebab anak kabur dari rumah atau remaja kabur dari rumah adalah hamil di luar nikah. Kehamilan di usia remaja kerap juga menjadi alasan remaja putri memilih untuk kabur dari rumahnya. Karena takut dihukum, takut dimarahi, atau bahkan diusir dari rumah, ia pun memutuskan untuk minggat atau melarikan diri dari rumah. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena kondisi kesehatan remaja putri yang hamil jadi lebih rentan. Yang keenam, alasan remaja kabur dari rumah adalah karena kecanduan alkohol atau narkoba. Kalau anak tetap di rumah, ia mungkin merasa tidak bebas untuk menyalahgunakan minuman beralkohol, minuman keras, ataupun menggunakan narkoba. Maka entah karena tekanan dari lingkungan, dari kawan-kawannya misalnya, dari gengnya misalnya, atau dorongan dari dirinya sendiri, anak pun memutuskan untuk kabur dari rumah. Ia akan jadi lebih leluasa atau lebih bebas untuk memenuhi kehausan akan gaya hidupnya yang tak sehat itu kalau berada jauh dari orang tuanya, jauh dari rumah. Yang ketujuh, alasan anak atau remaja kabur dari rumah karena dijebak atau dipaksa oleh orang lain. Di era media sosial seperti sekarang ini, sudah banyak kasus di mana anak atau remaja dijebak oleh orang jahat untuk minggat dari rumah. Anak yang terjebak tipu daya penjahat mungkin saja menjadi korban perdagangan anak, sementara anak itu tidak menyadarinya. Bisa juga anak melarikan diri supaya bisa bareng-bareng terus dengan pasangannya, dengan pacarnya misalnya, yang tidak direstui oleh orang tuanya. Demikianlah beberapa sebab anak atau remaja kabur dari rumah. Kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, khususnya pendidik anak remaja, harus lebih waspada dalam mendidik dan membimbing anak-anak remaja kita. Semoga anak-anak kita tetap nurut, taat kepada kita, dan mau melakukan hal-hal yang baik yang menguntungkan untuk dirinya sendiri dan juga untuk masa depan mereka. Demikian saja, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.